warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Dwi Cahyono. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang salah satu sahabat Nabi yang sukses di bisnisnya. Beliau adalah Suhaib Ar-Rumi. Beliau merupakan salah satu sahabat senior Nabi yang namanya mungkin tidak banyak dikenal oleh kaum muslimin. Suhaib bukanlah penduduk asli Mekah. Ia berasal dari daerah dekat Basrah. Nama belakangnya Ar-Rumi, yang artinya orang Romawi, juga tidak menjelaskan jati dirinya sendiri. Suhaib adalah anak dari salah seorang hakim yang berada di Basrah. Saat orang-orang Romawi menyerang daerahnya, beliau dijadikan budak oleh orang-orang Romawi. Nama aslinya adalah Suhaib bin Sunan bin Malik. Kunyahyanya adalah Abu Yahya. Banyak versi tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Khalid bin Abdul Ammar bin Aqil. Ada juga yang mengatakan Tufail bin Amir bin Jandalah bin Sa'ad bin Huzaimah. Namun insya Allah yang lebih tepat Suhaib bin Sinan bin Malik adalah nama asli beliau. Ternyata kisah pilunya sebagai seorang budak mendapat suatu hikmah yang tidak disangka-sangka. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah seorang orang Mekah, yakni Abdullah bin Jaddah. Beberapa lama kemudian, bersama tuannya tersebut, Suhaib memperlihatkan kualitas dirinya yang menunjukkan dia tidak layak untuk menjadi seorang budak. Ia memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi, dan ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jad'an pun membebaskan Sulhah An-Rumi dan berubahlah statusnya dari budak menjadi orang yang merdeka. Setelah merdeka, Suhaib pun menjadi seorang pedagang yang sukses di kota Mekah. Ammar bin Yasin mengisarkan bahwasanya Ammar bin Yasir mengisahkan, aku berjumpa dengan Suhaib bin Sinan di depan pintu rumah Al-Arqam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah itu. Aku bertanya kepada Suhaib, apa yang kau inginkan? Namun Suhaib malah bertanya balik, kamu juga apa yang kau inginkan? Lalu kujawab, aku ingin masuk ke dalam rumah ini menemui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mendengarkan apa yang ia sampaikan. Kata Suhaib, aku juga menginginkan hal itu. Ammar melanjutkan, kami berdua pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam. Lalu ia menyatakan keislamannya di tengah ketakutannya kepada kaum Quraisy. Salah satu kisah yang paling mengagumkan dari Suhaib Ar-Rumi adalah ketika beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang telah disebutkan, Suhaib adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, lalu datang ke Mekah dan menjadi pedagang hingga menjadi kaya raya. Saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Suhaib dicegat oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah berkata, engkau bukanlah apa-apa ketika datang kemari. Namun ketika sudah berada di sini, engkau menjadi orang yang kaya raya. Maka jika engkau ingin hijrah ke Madinah, maka tinggalkanlah harta bendamu. Seketika itu pun Suhaib Ar-Rumi meninggalkan harta-hartanya yang begitu banyak untuk ia mengikuti hijrah Nabi ke Madinah. Suhaib wafat di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Kisah awal perjalanan hidup Suhaib radhiyallahu an sama halnya dengan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Beliau awalnya adalah orang merdeka lalu dijadikan budak dan dijual kepada salah seorang pembesar di negeri Mesir sampai akhirnya menjadi pemimpin di negeri tersebut. Dari sini ada hal yang dapat kita petik. Terkadang Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita, namun musibah tersebut adalah jalan yang harus kita lalui sebagai orang yang baik atau bahkan orang yang hebat. Nabi Yusuf tidak akan menjadi pembesar di negeri Mesir seandainya beliau tidak menempuh perjalanan hidup menjadi seorang yang disisihkan saudaranya. Oleh karena itu, janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpan hikmah yang besar atau Allah persiapkan sesuatu yang istimewa baik musibah
yang diderita. Mungkin itu saja kisah tentang Suhaib Ar-Rumi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.